Guys, di video kali ini kita akan bahas fenomena yang cukup mengejutkan. Kenaikan gaji hakim yang sudah lama diperjuangkan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan benar-benar menghapus praktik jual beli perkara atau sekedar jadi harapan yang belum tentu jadi nyata? Menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika, kenaikan gaji hakim belum tentu jadi jaminan untuk menghilangkan korupsi di lorong-lorong gelap pengadilan. Contohnya kasus suap yang baru-baru ini terungkap dalam sidang terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Bayangkan 3 hakim yang mengadili kasus ini ternyata tertangkap basah menerima suap untuk membebaskan terdakwa dari hukuman. Gaji naik tapi korupsi tetap terjadi. Jadi agak pesimis. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Agung Hakim Yanto bilang kalau kasus suap ini mencoreng perjuangan para hakim di seluruh Indonesia yang sudah lama meminta kenaikan gaji. Kebayang nggak? Gimana perasaan para hakim lain yang akhirnya dapat kejelasan soal gaji tapi justru dinodai oleh 3 hakim ini? Tapi Tessa Mahardika menilai meskipun kenaikan gaji belum pasti menghilangkan perilaku koruptif, ini bisa jadi langkah pertama untuk memperbaiki sistem. Harapannya dengan gaji yang lebih layak, godaan untuk terlibat dalam praktik-praktik ilegal bisa sedikit berkurang. Menurut Tessa, Mahkamah Agung juga harus serius berbenah dan menutup celah yang bikin para hakim tergoda menerima suap. Artinya bukan cuma soal gaji, tapi perlu ada perubahan mendasar dalam pengawasan, aturan, dan hukuman bagi pelaku suap. Ketiga hakim yang menerima suap dalam kasus ini yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sekarang ditahan. Mereka didakwa dengan beberapa pasal korupsi yang berat. Pengacaranya Lisa Rahmat juga sudah ditahan di Jakarta. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Apakah benar kenaikan gaji bisa jadi solusi mengurangi korupsi? Atau masih ada faktor-faktor lain yang lebih penting? Menurut kalian langkah apa lagi yang harus diambil oleh Mahkamah Agung supaya kepercayaan publik nggak hilang begitu saja? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka pembahasan tentang kasus-kasus korupsi seperti ini jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.